Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Ketua kelas, mulai. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, apakah ada siswa-siswa yang tidak hadir? Coba Bapak absen dulu. Abdul hadir, Anjas hadir, Firman hadir, Husen hadir, Jono hadir, Joni hadir. Nah, kemarin kita kan sudah membahas pelajaran IPA tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yang artinya perkembangbiakan hewan hanya dengan membelah diri saja. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran IPA kita tentang perkembangbiakan hewan supaya kita dapat mengetahui macam-macam perkembangbiakan hewan yang ada di sekitar kita ini. Ayo anak-anak, coba bukalah buku IPA-mu pada halaman 18. Nah, pada halaman 18 itu sudah ada penjelasan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Artinya perkembangbiakan hewan secara generatif ini akan terjadi setelah adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yang nomor 1 itu adalah secara bertelur. Apa sebutan untuk bertelur itu? Nah, Husein benar, emang itu perkembangbiakan hewan secara bertelur itu adalah sebutannya adalah ovipar. Nah, coba Bapak jelaskan. Perkembangbiakan hewan adalah secara yang jenis generatif itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah yang disebut sebagai secara ovipar. Perkembangbiakan hewan secara ovipar ini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara induknya akan mengeluarkan telurnya yang telah dibuahi oleh pejantannya itu dan hanya akan menetaskan telurnya di luar tubuhnya saja. Jono, coba kamu jawab, hewan apa di sekitarmu ini yang akan berkembang biak secara ovipar? Nah, contohnya seperti bebek. Benar. Selain bebek, hewan-hewan yang akan berkembang biak secara ovipar ini adalah seperti contohnya adalah perkembangbiakan pada ayam, perkembangbiakan pada angsa, perkembangbiakan pada ikan mas, dan juga perkembangbiakan pada kodok. Ciri-ciri dari hewan yang akan berkembang biak secara ovipar ini adalah yang pertama, hewan ini tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, dan juga hanya akan menetaskan telurnya di luar tubuhnya saja. Perkembangbiakan hewan yang kedua adalah perkembangbiakan hewan secara vivipar. Perkembangbiakan hewan secara vivipar ini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan anaknya secara langsung setelah anaknya itu berhasil tumbuh di dalam rahim induknya. Hewan-hewan kita yang ada di sekitar kita ini yang akan berkembang biak secara vivipar adalah Abdul, coba kamu jawab. Ya benar, contohnya seperti kerbau. Memang kerbau itu akan langsung melahirkan anaknya setelah anaknya itu pertama-tama berkembang dahulu di dalam rahim induknya.
Contoh-contoh selain kerbau, hewan yang akan berkembang biak secara vivipar ini adalah hewan seperti kucing, seperti gajah, dan juga berkembang biakan pada kanguru. Selain hewan-hewan ini, Joni, coba kamu jawab, hewan apa yang ada di sekitarmu ini yang akan berkembang biak secara ovipar, secara vivipar saja. Nah, contohnya seperti kuda. Benar, memang kuda itu akan berkembang biak secara vivipar karena dari tubuhnya saja sudah terlihat ciri-cirinya. Yang pertama, hewan yang berkembang biak secara vivipar itu akan memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan juga anaknya sementara akan berkembang dahulu di dalam rahim induknya. Perkembangbiakan hewan yang terakhir jenis generatif ini adalah perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Perkembangbiakan hewan secara ovovivipar ini hampir mirip dengan perkembangbiakan hewan secara ovipar. Contoh-contohnya adalah perkembangbiakan pada ikan hiu, perkembangbiakan pada kuda laut, perkembangbiakan pada ular deri, dan juga perkembangbiakan pada bunglon. Joko, coba kamu jawab, selain dari hewan-hewan ini, hewan apakah lagi yang akan berkembang biak secara ovipar? Yang secara ovipar. Cicak, bukan. Kalau cicak itu bukan berkembang biak secara ovovivipar karena cicak itu hanya akan menetaskan telurnya di luar tubuhnya. Hewan yang berkembang biak secara ovovivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kemudian dia akan menetaskan telurnya sementara di dalam perutnya saja. Nanti kalau sudah telurnya itu sudah mulai menetas, nah, induknya akan mengeluarkan telurnya yang dirasa sudah menetas. Ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara ovovivipar ini hampir sama dengan ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara ovipar. Yang pertama adalah hewan ini sama-sama tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tetap berkembang biak secara bertelur. Nah, yang membedakan adalah cuman hewan-hewan ini hanyalah akan menetaskan telurnya di dalam tubuhnya saja. Selain dari hewan-hewan ini, hewan yang akan berkembang biak secara ovovivipar ini yang ada di sekitar kita adalah seperti contohnya perkembangbiakan pada ikan gupi dan juga ikan salmon. Untuk memahami materi-materi ini, coba kalian buka pelajaran pada halaman 20 itu. Nah, pada halaman 20 ini sudah ada 5 soal. Yang nomor satunya adalah coba sebutkan hewan apa yang ada di sekitarmu ini yang akan berkembang biak secara ovipar, ovovivipar, dan juga vivipar. Nah, coba kalian sebutkanlah hewan-hewan apa saja yang ada di sekitarmu ini yang akan berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar ini. Berhubung waktu kita sekarang sudah habis, ya, coba kerjakanlah 5 soal ini di rumah sebagai PR. Dari pelajaran kita hari ini, kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yang artinya hewan itu hanya akan berkembang biak dengan cara membelah dirinya saja. Yang kedua adalah perkembangbiakan jenis generatif yang hanya akan terjadi setelah
adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sekian pelajaran hari ini, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.